Kadang kejahatan terbesar lahir bukan dari orang yang tidak beragama, tapi dari mereka yang mengatasnamakan Tuhan. Itulah yang terjadi pada Warren Jeffs, seorang pemimpin sekte kecil di Amerika Serikat yang disebut-sebut sebagai nabi. Ribuan orang mempercayainya, menyerahkan seluruh hidup mereka, bahkan anak-anak mereka, atas nama iman. Namun di balik jubah religiusnya tersimpan praktik manipulasi, pelecehan, dan penyalahgunaan kekuasaan yang mengerikan. Kisah Warren Jeffs bukan sekadar cerita kriminal, tapi juga peringatan bahwa iman tanpa nalar dan kekuasaan tanpa pengawasan bisa melahirkan kegelapan. Siapa Warren Jeffs sebenarnya? Warren Stead Jeffs lahir pada tahun 1955 di California. Ia adalah anak dari Rulon Jeffs, pemimpin fundamentalis Church of Jesus Christ of Latter-day Saints atau disingkat dengan FLDS, sekte pecahan dari gereja Mormon utama. FLDS menolak keputusan gereja induknya yang melarang poligami. Mereka percaya semakin banyak istri, semakin dekat seseorang dengan surga. Dari kecil, Warren diajarkan bahwa ayahnya adalah utusan Tuhan, dan suatu hari ia akan melanjutkan tugas suci itu. Ketika ayahnya meninggal pada tahun 2002, Warren mengambil alih kekuasaan spiritual itu dan mengubahnya menjadi sistem yang penuh ketakutan dan pengendalian mutlak. Setelah berkuasa, Warren Jeffs menyebut dirinya nabi sejati. Ia mengklaim bahwa Tuhan berbicara hanya kepadanya, dan siapapun yang menentang berarti melawan Tuhan. Dalam ajarannya, semua pengikut wajib tunduk total. Ia menentukan siapa yang boleh menikah, siapa yang boleh tinggal, dan siapa yang harus diusir. Perempuan tidak boleh melawan. Anak-anak diajarkan untuk taat tanpa berpikir. Dengan doktrin seperti ini, Warren membangun sistem teokrasi kecil, di mana agama bukan lagi jalan spiritual, tetapi alat untuk mengontrol tubuh dan pikiran manusia. Di bawah kedok wahyu, Warren mengatur pernikahan spiritual antara pria dewasa dan gadis muda. Ya, sebagian besar dari mereka adalah anak-anak di bawah umur, ada yang baru berusia 12 tahun. Ia sendiri diketahui memiliki istri antara 78 hingga 84 orang, dan sekitar 20 diantaranya adalah gadis remaja. Hubungan ini dibungkus dengan ritual suci, tapi sesungguhnya adalah bentuk pelecehan terhadap anak. Lebih tragis lagi, para pengikut tidak menganggap itu salah, karena telah diajarkan bahwa melawan nabi berarti melawan Tuhan. Inilah contoh nyata bagaimana fanatisme agama bisa mematikan akal sehat. Komunitas FLDS hidup di tempat terpencil seperti Colorado City dan Hilldale di perbatasan Utah, Arizona. Mereka punya sekolah sendiri, hukum sendiri, bahkan polisi sendiri. Dunia luar dianggap sesat dan bahaya. Anak-anak dibesarkan tanpa pengetahuan umum, hanya diajarkan doktrin sekte. Perempuan dilarang bekerja di luar, dan anak laki-laki dianggap mengancam keseimbangan poligami, sering diusir. Hasilnya, ya masyarakat yang terisolasi, dikontrol total, dan kehilangan kemampuan berpikir kritis. Ya inilah yang kita sebut sebagai kekerasan spiritual struktural. Ketika agama digunakan bukan untuk membebaskan manusia, tapi mengekang mereka. Kebenaran mulai muncul ketika beberapa anggota FLDS melarikan diri. Mereka membawa kisah memilukan tentang pelecehan, pemaksaan pernikahan, dan hukuman brutal bagi yang melawan. Pihak berwenang mulai menyelidiki dan Warren Jeffs menjadi target utama. Pada 2005, ia didakwa melakukan kejahatan seksual terhadap anak di bawah umur. Namun, alih-alih menghadapi hukum, Jeffs melarikan diri, berpindah dari satu negara bagian ke negara lain dengan bantuan pengikutnya. Pada tahun 2006, FBI memasukkannya ke dalam daftar 10 buronan paling dicari di Amerika Serikat. Ironisnya, bahkan saat menjadi buronan, banyak pengikutnya masih menganggap pelariannya sebagai ujian iman. Sepandai-pandainya tupai melompat, pasti ia akan jatuh juga. Akhirnya, pada 2006, Jeffs tertangkap di Nevada. Polisi menemukan mobil mewah berisi uang tunai, 12 ponsel, wig, dan beberapa identitas palsu. Barang-barang itu membuktikan bahwa sang nabi bukanlah orang suci, melainkan pelaku yang cerdik menipu hukum. Tahun 2007, ia diadili di Utah dan dinyatakan bersalah membantu pemerkosaan.
Namun, kasus yang lebih besar menunggunya di Texas, di mana ditemukan bukti rekaman suara dirinya menyetubuhi anak-anak di bawah umur yang ia sebut istri spiritual. Pada 2011, Warren Jeffs dijatuhi hukuman penjara seumur hidup plus 20 tahun. Kasus ini membuka mata dunia tentang bagaimana kekerasan spiritual bisa menjadi topeng bagi kejahatan seksual dan psikologis. Hal yang unik dapat ditemukan, walaupun ia di penjara, Warren Jeffs masih punya pengikut setia. Ia mengirimkan wahyu dari balik jeruji dan banyak yang masih mematuhi perintahnya. Namun semakin banyak pula korban yang berani bersuara. Mereka mulai membentuk komunitas pemulihan, berbagi kisah, dan mengedukasi masyarakat tentang bahaya cult dan fanatisme agama. Kisah mereka adalah panggilan agar kita semua sadar bahwa keimanan tanpa pengetahuan bisa berubah menjadi alat perbudakan. Dari kisah Warren Jeffs ada 3 pelajaran besar. Pertama, agama dan akal tidak boleh dipisahkan. Setiap ajaran yang melarang berpikir kritis berpotensi menjadi berbahaya. Kedua, kekuasaan spiritual harus memiliki batas dan pengawasan. Tidak ada manusia yang boleh dipuja seperti Tuhan. Dan ketiga, pendidikan adalah perlindungan terbaik dari manipulasi. Orang yang paham tidak mudah ditipu atas nama iman. Masyarakat perlu terus belajar membedakan antara spiritualitas yang menumbuhkan dan dogma yang memperbudak. Warren Jeffs sudah dipenjara, tapi ideologinya masih menjadi peringatan bagi dunia. Kita hidup di era di mana banyak orang mencari makna dan ketenangan, namun juga mudah terjebak pada janji-janji palsu dari pemimpin rohani yang manipulatif. Kisah ini bukan hanya milik Amerika, ia bisa terjadi di mana saja, bahkan di sekitar kita ketika agama digunakan untuk menekan, bukan untuk memerdekakan. Mari kita belajar dari kisah ini bahwa iman sejati tidak mematikan logika dan pemimpin sejati tidak menakut-nakuti pengikutnya dengan neraka. Kesadaran adalah benteng kita. Dan tugas kita bersama adalah memastikan agar tidak ada lagi Warren Jeffs baru yang lahir atas nama Tuhan. Ya, itulah kisah dari seorang pemuka agama yang dieluk-elukan oleh para pengikutnya, namun pada akhirnya ia harus diseret ke penjara. Thank you yang udah nonton videonya sampai habis, dan jangan lupa klik tombol subscribe serta kasih like-nya, dan see you on the next video.